Hingga tahun 2020, lahan kritis di Indonesia mencapai 14 juta hektar. Ini disebabkan oleh degradasi lahan, perambahan, kebakaran hutan, dan perburuan satwa. Total luasan lahan kritis juga mencakup wilayah konservasi yang meliputi Taman Nasional. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan organisasi lokal untuk memulihkan lahan kritis yang kini telah membuahkan hasil. Di antaranya Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Waikambas. Di Taman Nasional Tanjung Puting misalnya, penanaman pohon telah dilakukan puluhan tahun lalu oleh organisasi lokal bersama masyarakat. Setelah saya berhenti menambang, di sini tuh ada satu NGO yang disebut FNPF. Nah, saya iseng, apa sih kerjaannya? Padahal saya tahu memang itu kerjaannya nanam pohon. Tapi nanam pohon ini gimana sih? Harus bagaimana? Isengnya saya coba jadi volunteer selama kurang lebih 1 bulan di situ. Saya dulu berpikirnya, saya ini menghancurkan hutan dulunya. Saya menebang pohon, saya menambang, merusak tanah. Ada timbul kesadaran dari hati, mungkin dengan cara ini saya akan membayar hutang-hutang dan dosa-dosa saya. Aryadi menjadi salah satu masyarakat yang dilibatkan oleh Friends of the National Park Foundation untuk melakukan restorasi area Pesalat tahun 2006. Pesalat merupakan area restorasi di Taman Nasional yang terbilang berhasil. Dahulunya, area ini hanya seperti padang ilalang, namun kini sudah menjadi hutan lebat. Kebetulan di situ yang paling muda saya, kalau tidak salah itu umur 15 tahun kerja di situ. Masih anak-anak memang. Padahal itu masa-masa sekolah, tapi saya tidak berpikir sekolah. Saya betul-betul ingin tahu sih bekerja itu gimana cara menghasilkan uang, dan itu memang kayak satu hati dengan hati saya menanam dan menjaga hutan, karena saya lihat asik dan merawat pohon-pohon itu seru gitu. Karena tidak mudah, seperti menjaga bayi. Kita memang harus menunggu sekian bulan, menyiram, merawat, mencabut rumput. Selain Adut, juga ada Pak Leden yang ikut serta melakukan restorasi di Pesalat. Sudah 16 tahun dia bekerja untuk FNPF dan kini masih menjaga hutan Pesalat. Baginya, restorasi sudah menjadi rutinitas hariannya. Ya, mulai tunggul sana, terus yang itu, terus sana, yang bekas kebakar itu. Ini ulin, ini umurnya sudah 3 tahun. 3 tahun. Saya mulai mengambil bibitnya. Nah, ini Mbak. Nah, saya ambil dari biji. Nah, Diambil dari biji. dari biji. Jadi umurnya sudah 3 tahun. Pesalat merupakan satu dari 136 ribuan hektar zona rehabilitasi yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting. Luas zona rehabilitasi ini sepertiga dari luas Taman Nasional Tanjung Puting, yakni 415.000 hektar. Pemulihan hutan di Taman Nasional tidak hanya dilakukan oleh FNPF. Ini juga dilakukan oleh beberapa organisasi lokal, masyarakat, dan juga Balai Taman Nasional. Selain di Taman Nasional Tanjung Puting, pemulihan fungsi hutan di Taman Nasional oleh masyarakat juga terjadi di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Salah satunya di Resort Bambangan. Wilayah ini dulunya adalah padang ilalang, dan kini sudah menjadi hutan sekunder. Saya di lokasi Bambangan ini melakukan kegiatan dari 2012. Sebelum tahun 2012, lokasi ini adalah padang ilalang. Padang ilalang, terus perjumpaan satwa itu yang sering kita jumpai adalah gajah dan suara harimau. Nah, setelah tahun 2012 dilakukan kegiatan reforestasi oleh Mitra Alet bekerja sama dengan Taman Nasional Waikambas. Itu mulai terjaga lokasinya,
tumbuhannya mulai tumbuh dengan subur, sampai akhirnya di saat ini 2021 udah kelihatan jadi hutan. Suara-suara binatang juga udah banyak, ada suara-suara burung, ada suara siamang, selain gajah dan harimau. Sebenarnya kendala dalam penjagaan kawasan hutan ini adalah kebakaran hutan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ilegal. Contohnya di restorasi Bambangan ini, setelah dilakukannya kegiatan penjagaan dan tidak terjadi kebakaran hutan, sekarang bisa sukses dalam melakukan penanaman reboisasi. Sayangnya, upaya pemulihan fungsi hutan ini juga mengalami banyak tantangan. Perburuan satwa menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas. Mereka membakar ilalang untuk memantik hewan agar datang, kemudian diburu. Kebakaran hutan yang terjadi seringkali membabat habis pohon-pohon yang ditanam. Kejadian ini terjadi di wilayah restorasi Rawakadut. Itu tahun 2013 sebelum kita masuk ke sini, di sini tuh ilalang, ladang ilalang lah istilahnya. Kita tanamin sekitar tahun 2014-15 kebakar habis total. Setelah itu kita tanamin ulang sampai tahun 2015. Dan sekarang alhamdulillah bagus lah. Dan kita rawat dengan perlindungan apinya, alhamdulillah tidak terbakar. Sampai sekarang udah tinggi sekitar 3 meteran. Dalam mencegah karhutla berulang, mereka pun membuat sekat bakar dan melakukan patroli rutin. Inisiasi pemulihan fungsi hutan juga datang dari masyarakat. Salah satunya kelompok tani hutan Rahayu Jaya. Saat ini mereka sedang mengajukan proses perizinan restorasi di wilayah buffer zone Taman Nasional Waikambas. Salah satu alasannya yang utama ya karena seringnya terbakar itu, Mbak. Itu keduanya karena ada kaitannya dengan kita budidaya lebah, itu kan pakannya juga dari bunga-bungaan yang ada di sini. Jadi kalau hutannya bagus, terus pakan lebahnya tersedia, otomatis hasil madunya kan akan meningkat. Kalau nanti restorasi ini jadi, terus pakan lebahnya tersedia, melimpah di restorasi ini, log-lognya nanti akan ditaruh di sini, Mbak, dari kelompok gitu. Tantangan yang dirasakan masyarakat juga diakui oleh Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Murlan Dameria Paneh. Tantangan lain seperti misalkan adanya illegal logging, kebakaran hutan, kebakaran ya paling utama ya, kebakaran yang bisa langsung memusnahkan habis itu sampai itu 2015 itu sampai mau 100.000 hektar sih. Yeah. Urusan PE itu bukan urusan nanam, tapi juga bagaimana menjaga. Nah itu yang istilahnya apa ya? Dan edukasi itu yang itu yang apa namanya yang sangat penting juga dalam kegiatan, dalam upaya kita memulihkan ekosistem di khususnya Taman Nasional. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi dari tahun 2015 sampai 2021 mencapai 973.357 hektar. Luas ini setara dengan 2 kali luas Pulau Bali. Waktu yang dibutuhkan dalam upaya mengembalikan fungsi hutan dibandingkan tantangannya seringkali tak seimbang. Inisiatif masyarakat untuk menyeimbangkan kondisi ekologi Taman Nasional perlu terus didukung. Memang, jerih payah mereka ada yang terbayar, meski tantangan kebakaran hutan dan lahan masih terus menghantui.